kerana tidak melantik Ali menjadi khalifah. Dipanggil sebagai kafir juz'i, iaitu kafir separuh. Kami bawakan satu lagi dalil bagaimana orang Syiah telah mengatakan sahabat semuanya murtad kecuali 3 orang, Salman al-Farisi, Al-Miqdad ibn al-Aswad dan Abu Dzar al-Ghifari. Ini hadis kami mengatakan semua sahabat telah murtad kecuali 3. Dia juga menjawab, dia kata kamu pun tak faham apa maksud murtad kami. Kami maksudkan murtad juz'i, murtad separuh. Sebab sahabat menolak keimaman Ali. Subhanallah, kita tak pernah dengar macam mana ada murtad separuh. Orang yang menolak hanya satu daripada rukun Islam atau rukun iman, maka hukumnya murtad kulli, murtad keluar daripada Islam. Ini buku Syiah Melayu yang disebarkan di Malaysia yang mengatakan sahabat ini telah murtad selepas kewafatan Nabi SAW. Disebabkan mereka menolak sahabatlah, maka Syiah telah meragui ketulinan Al-Quran. Kerana yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah para sahabat. Kerana itulah kita jumpa banyak di dalam riwayat-riwayat Syiah yang mana mereka mengatakan bahawa di sana ada Quran yang lain yang sebenarnya disimpan oleh Ahlul Bait, yang disimpan oleh Fatimah, yang disimpan oleh Ali, disimpan oleh keturunannya sampailah kepada Imam Hasan Askari. Dan apabila ghaib Imamul Mahdi, maka dia juga ghaib bersama dengan Imamul Mahdi. Dan disebut oleh Na'matullah Al-Jazairi dalam kitab Anwar Al-Nu'maniyah, dia mengatakan bahawa golongan Syiah disuruh untuk membaca Quran yang sama dengan Ahli Sunnah. Tetapi kita mesti beriktikad bahawasanya hanya Quran yang tulen itu akan dikeluarkan ketika Imamul Mahdi muncul di akhir zaman nanti. Tapi mereka juga membaca Quran yang sama. Cuma apabila munculnya Imamul Mahdi, maka ketika itu Imamul Mahdi akan membawa Quran yang sebenar. Jadi mereka memainkan taqiyah di sini, seperti kata Bapak Pekan tadi. Mereka memainkan taqiyah, berpura-pura kononnya mereka menerima Al-Quran kita, tapi sebenarnya mereka berdusta. Dan apabila mereka mengkafirkan sahabat tadi, mereka menolak ketulinan Al-Quran, dan seterusnya mereka juga menolak sahabat, menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itu sebab kita lihat banyak golongan Syiah yang mempertikaikan terutamanya hadis-hadis sahih kita. Seperti salah seorang pensyarah, salah seorang academician Syiah, seorang akademis yang penganut Syiah di Mesir, Dr. Ahmad An-Nafis, dalam kitabnya Bait Al-Ankabut, yang mana dia mengatakan bahawa hadis Bukhari dan hadis Muslim itu tidak lebih, hanyalah merupakan dongengan semata-mata. Kerana apa? Puncanya disebabkan oleh mereka menolak sahabat. Apabila menolak sahabat, mereka meragui ketulinan Al-Quran, dan mereka juga meragui hadis-hadis Nabi SAW. Dan akhirnya saya katakan bahawa Syiah ini satu ajaran yang boleh meruntuhkan Islam secara keseluruhan, yang kita sebut totally damage. Dia boleh menyebabkan Islam itu runtuh keseluruhannya, kerana dia telah meragui 2 sumber utama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya ingat sekadar itulah yang dapat disampaikan. Mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Aizam. Mungkin karena waktu yang terbatas ini kita panelkan aja 3 pembicara ini. Selanjutnya kepada Ustaz Uqbah yang dipersilakan dengan segala hormat. Waktunya juga sama saja, sekitar 15-20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlan. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak pembicara, kepada para pengurus kegiatan seminar Syiah Sorotan, dan para hadirin semuanya yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Waktu yang diberikan begitu singkat, sementara pembicaraannya tentang Syiah ini akan banyak sekali yang bisa disampaikan, paling tidak dalam 2 hal.
Ya, yang pertama berkaitan dengan ajarannya, dan yang kedua dengan realitanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Al-Quran, mengapa ada istilah sesat? Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Dialah Allah Tuhan kalian yang maha benar dan daripadanya segala kebenaran. Siapa yang tidak di atas kebenaran itu, maka dia berada di atas kesesatan. Dan kemana kalian akan menuju? Dan kita akan buktikan apakah Syiah ini mengikuti ajaran yang datang dari Allah ataukah ikut kesesatan. Dan untuk itu Allah memberikan dua pilihan. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 119 Allah menyebutkan, "Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Hanya ada satu ayat saja dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sabilul mu'minin, jalannya kaum mukminin. Allah menyebutkan barang siapa yang menentang Rasulullah, kata dia mengikuti Allah, ini menentang Rasulullah dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya menjelaskan kaum mukminin pada saat turunnya ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah dan tidak mengikuti para sahabat, maka kami akan palingkan dia ke neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Makanya di dalam keterangan Rasulullah tentang ayat ini, kemudian kesimpulannya Imam Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dari jalannya kaum mukminin siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu disampaikan Imam Al-Qaid dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa penjelasan Al-Quran, penjelasan Islam mengarah kepada istilah Ahlus Sunnah yang ikuti sunnah Rasulullah, dan Al-Jamaah yang ikuti jamaahnya para sahabat radhiyallahu. Siapa yang tidak mengikuti jalan itu, maka kami akan palingkan dia ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat. Sementara pada ayat lain yang berlawanan dengan ayat ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 55. Allah menyebutkan, "Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Dan kami demikian jelaskan ayat kami supaya jelas jalan mereka yang pembuat dosa. Makanya Syiah ini mengikuti sabilul mu'minin atau sabilul mujrimin. Kalau tadi disebutkan dalam bentuk kutipan kitab-kitab Syiah, sebenarnya kutipan itu banyak sekali, tetapi saya akan buktikan dalam bahasa Indonesia. Karena kita di Indonesia dan saya akan fokus ke Indonesia. Sebab kalau bicara tentang yang ada di kitab-kitab itu, mereka juga bisa berpaling, bisa menafsirkan mana lain, karena mereka pandai berkelit-kelit dan berbohong. Makanya bukan Syiah kalau tidak bohong dia. Karena itu sekalian, ini adalah satu bukti. Ini buku resmi dikeluarkan oleh pihak Ijabi, Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ya, yang kemudian ditulis oleh Emilia Renita Azad, istrinya John Rahmat, dan dieditori oleh John Rahmat sendiri. Ya, sebagai apa? Tokoh pendiri Ijabi. Resmi ini bukunya. Dan kita semua tahu, makanya MUI tahun 2007 menjelaskan setelah tahun 2004 mengingatkan umat Islam terhadap bahaya Syiah. Tapi tahun 2007 menjelaskan 10 kriteria aliran sesat. Dari 10 itu semuanya lengkap Syiah ada. Ya, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, barakallahu kita semua yakin Ahlus Sunnah mengatakan rukun iman kita ada berapa? Ada 6. Sumbernya dari mana? Rasulullah SAW. Dalam sejumlah hadis Nabi, ya, baik dari Al-Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah ditanya oleh malaikat, "Man iman? Antum min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Rukun iman ada berapa? Ada 6. Sementara Syiah, rukun imannya ada berapa? Nih, saya bacakan langsung. Ya, silakan dilihat rukun iman Syiah ditulis oleh orang Syiah sendiri ada 5. Pertanyaannya, Qur'annya mana, hadisnya mana yang seperti ini? Sumbernya dari mana ini? Kok 5 seperti ini? Padahal Rasulullah SAW menjelaskan ada 6. Jadi pembuktian ini sudah menjadi jelas di antara karena di dalam ketentuan 10 kriteria adalah rukun imannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ini kerjaan mereka ini, yaitu at-tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-imamah, al-ma'ad. Ada 5 rukun Islam, rukun iman. Dan ini pun dikeluarkan oleh buku yang kedua, terbitan resmi Syiah, yang kemudian mereka punya ormas kedua setelah Ijabi. Ijabi ini diakui pada masa pemerintahan Gus Dur tahun 2000. Yang kemudian kata John Rahmat waktu itu berkomentar,
Dulu kami membuat Syiah seperti perempuan yang hamil, mana-mana kami bawa. Ya, setelah kemudian diakui oleh Gus Dur dalam pemerintahnya tahun 2000, maka sekarang udah lahirlah Syiah itu resmi di Indonesia atas nama apa? Hijabi. Tahun 2011 mereka mendirikan ormas yang kedua namanya Ahlul Bait Indonesia, dan kemudian diakui oleh pemerintah SBY ya pada ini 2011. Yang kemudian mereka mengeluarkan buku resmi ya, yang bukunya buku putih Mazhab Syiah. Sama ya, dalam buku putih ini karena memang sumbernya sama ya, setelah dia berputar-putar kemana-mana dia sebutkan juga rukun iman Syiah ada 5 sama, at-tauhid, al-adl, an-nubuwah, kemudian al-imamah, dan apa al-ma'ad ya. Nah, barakallahu ini adalah satu bukti bahwa memang kita beda dengan mereka, bukan masalah furu', tetapi masalahnya ada masalah usul ya. Barakallahu. Kemudian sekalian, dalam kesempatan di MUI ya, kesempatan MUI, saya banyak menyampaikan tentang data-data lapangan yang ada di Indonesia tentang kiprah Syiah ini ya. Bagaimana diantaranya saya bawakan buku ini. Di antara situ ada Ketua MUI Pak Ma'ruf Amin, ada Profesor Dr. Umar Syihab, ada Dr. Tuja Alawi dan sebagainya. Tim resmi dari MUI, kemudian kami datang atas nama MUI, dan saya bawakan di antaranya buku ini. Ini buku Keadilan Sahabat. Isinya menghujat sahabat. Ya. Ya, isinya menghujat sahabat. Umar dikatakan penipu. Saya bawakan ini ya. Bagaimana pernyataan dia terhadap Umar Khattab itu. Ya. Kemudian dia mengatakan Umar bin Khattab telah berhasil memecah belah umat Islam menjadi 2 golongan. Kemudian dia katakan di sini bahwa Umar bin Khattab dalam menjalankan misinya berusaha memanipulasi syariat. Coba, Umar bin Khattab memanipulasi syariat. Itu dalam hukum seluruh ulama, orang memanipulasi syariat itu kafir keluar Islam. Ya. Kemudian dia katakan bahwa sikap Umar ini adalah sikap yang batil yang menggunakan kedok syariat. Walhasil, ini ungkapan-ungkapan seperti ini kita ketemukan banyak dari buku-buku Syiah yang dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Memang mereka punya cara lihai. Jadi ada cara mereka untuk mendakwai orang Sunni yang masih awam, yang masih polos, yang ingin mengenal Syiah secara umum. Dia bikin buku-buku ringkas, di antaranya Syiah, ajaran dan prakteknya, Ja'far Sultani. Bahasanya halus. Syiah nggak mencela sahabat macam-macam seperti itu, untuk menarik orang-orang awam masuk kepada Syiah. Ini cara dakwah mereka. Tapi dalam ajaran yang mereka ajarkan kepada pengikutnya, nanti kita lihat tampilan anak muda-muda di Facebook dan sebagainya, bagaimana mereka sudah fasih mencaci maki sahabat tentang itu. Ya? Nah, barakallahu ada cara mereka seperti itu, menarik dengan bahasa dialog Syiah Sunnah yang diterbitkan oleh Lisan. Itu dialog fiktif, bohongan semuanya. Kemudian kutemukan kebenaran. Kalangan Dr. Muhammad Tijani itu juga fiktif juga, karangan dia sendiri untuk menarik orang kepada Syiah. Dan ini kemudian anak-anak muda karena tidak memperhatikan bagaimana tipu daya pihak Syiah ini, akhirnya mudah terbawa ke. Nah, barakallahu ala kulli hal. Terakhir, pada saat pembicaraan itu saya bacakan ungkapan ini. Silakan dengarkan sendiri. Ya, ini disampaikan dalam forum MUI itu. Kemudian Pak Umar Syihab, Profesor Umar Syihab yang bela Syiah di MUI itu, dia ngacir, dia pergi dia. Ya, saya tunggu dia datang, nggak datang lagi. Apa di dalam buku resmi mereka bahwa karena Syiah adalah kelompok pemberontak, memang awal sejarah Syiah memang dari pemberontakan, jangan lupa itu. Ya, Abdullah bin Sabah pendiri Syiah ini, yang kemudian diusahakan oleh Murtada Al-Askari dalam satu penelitian yang cukup lama dia lakukan, bahkan sehari dia menghabiskan sampai 17 jam untuk membela Syiah agar tidak dituduhkan dan dikaitkan dengan Abdullah bin Sabah. Bahwa kemudian dia mengatakan Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif, tetapi kemudian gagal dia karena yang diteliti cuma satu sumber saja dari Syekh bin Umar yang ada dalam tafsir Tabari dari Tarikh Umam Muluk yang ditulis oleh Imam Tabari. Tetapi kemudian sumber-sumber lain tidak diungkapkan oleh dia. Makanya Alauddin Al-Basir, seorang peneliti dari Kuwait, membantah dalam suatu tulisan yang cukup bagus sekali tentang Abdullah bin Sabah Asy-Syekhul Mukhif. Ya, dan diantaranya diungkapkan adanya seorang tokoh ulama Syiah namanya Muallim yang membantah Murtada Al-Askari sendiri bahwa bagaimanapun kau berusaha untuk menghilangkan kesan bahwa Abdullah bin Sabah itu fiktif, ternyata memang ada, dan itu dalam sumber-sumber Syiah, dan yang ngomong pun juga orang-orang Syiah, termasuk diantaranya Firqah Syiah ditulis oleh An-Nubahti.
itu jelas mengatakan bahwa Dr. Mustafa adalah tokoh real, bukan tokoh fiktif. Alhamdulillah, saya bacakan apa yang disebutkan sini. Karena Syiah adalah kelompok pemberontak, maka mereka selalu melawan penguasa pada setiap zaman, selama pemimpin kekuasaan itu bukan dari golongan